Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallaman tasliman katsira ba'd. Ma'asyiral muslimin ibadallah, kembali kita membaca ahadisul akhlak, hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah akhlak, karya dari Asy-Syaikh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumullah ta'ala. Dan kita akan membaca bab baru berkaitan dengan akhlak ini, yaitu tentang hukukul jar, hak-hak tetangga. Jangan lupa bahwa di antara orang yang harus kita pergauli dengan baik, dengan akhlakul karimah, selain orang tua, kemudian keluarga kita, dan termasuk anak-anak kita, maka Syekh menyebutkan posisi lainnya yang ada di tengah-tengah kehidupan kita itu para tetangga. Syekh menyebutkan hafizahullah ta'ala bahwa syariat dari agama yang penuh keberkahan ini, yaitu syariat Islam, datang dengan upaya untuk menampilkan akhlak yang mulia. Bukan Islam yang tidak memiliki adab, tapi Islam yang memiliki kedudukan yang mulia bermartabat, yaitu tingginya akhlak. Ya. Dan wajamilul muamalat, indahnya permuamalat di dalam agama ini. Mimma yadullu ala kamaliha wa syumuliha wa azamatiha, dan di antara bentuk dari kesempurnaan dari agama ini, kemudian keagungannya, di antaranya adalah adanya masalih wal hukuk, tampaknya amalan-amalan soleh dan terpenuhnya hak-hak yang memang sudah Allah sebutkan. Maka kata Syekh, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala atas kenikmatan dan kemuliaan ini. Dan di antara adab yang harus kita tunjukkan, adab yang mulia, akhlak yang baik, yang Islam menghasung kepadanya adalah kita memenuhi hak-hak tetangga. Kata Syekh, wa ma adraka mal jar. Apa sih tetangga itu? Nah, kan gitu ya. Sampai-sampai diberi hak yang demikian kuat. Kata beliau, dari kalladzi sorot darahu qoribah min daroka. Jadi yang namanya tetangga itu adalah yang orang itu atau rumahnya atau tempatnya itu dekat dengan kita. Ya. Qorib, dekat dengan kita. Tempat tinggalnya tidak jauh dari kita. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran tentang perkara ini dalam beberapa tempat. Misalnya yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat ke-36, tatkala Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Hendaknya engkau ibadahi Allah dan jangan engkau sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Surat An-Nisa ayat ke-36. Kemudian kata Allah, wabil walidaini ihsana, dan hendaknya kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Wabidil qurba wal yatama. Lihat di sini disebutkan wabidil qurba wal yatama wal masakin wal jaridil qurba wa jaridil junub. Secara apa ya? Ta'yin, artinya
secara langsung. Allah tidak menyebutkan dengan istilah yang lain. Tapi dengan sebutan kurba. Yang dimaksud itu adalah para tetangga. Orang-orang yang bukan kerabat. Kerabat lain lagi yang mereka masih memiliki pertalian darah. Tapi ini adalah tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Allah sebutkan secara ta'yin karena memang di sana ada hak-hak pada mereka. Ada hak-hak pada mereka. Oleh karena itulah ma'asyal muslimin ibadallah, kita akan membaca hadis-hadis yang diletakkan oleh beliau hafizahullah taala tentang perkara ini. Sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih keduanya pun menyebutkan. Dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi. Kata beliau, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Ma zala Jibrilu yusini bil jar hatta dhanantu annahu la yuwarrithun la yuwar la yuwarrisannahu." Ma zala Jibril. Senantiasa Jibril terus menerus apa? Berwasiat kepadaku. Tentang apa? Biljar, tentang tetangga. Ya. Kata-kata mazala yufidu takarrura al-wasiyah min Jibril alaihi salam. Yang kata-kata Rasul mazala. Kata Syekh, itu maknanya adalah terkandung padanya perkara yang diulang-ulang. Terus menerus, arti diulang-diulang. Seperti mana gini? Hati-hati wahai Muhammad dengan tetanggamu. Hati-hati wahai Muhammad dengan berbuat baiklah engkau kepada tetanggamu. Jaga tetanggamu, muliakan tetanggamu. Terus Jibril mengingatkan Nabi seperti itu. Ya, ini yang dimaksud dengan makna mazal. Senantiasa terus menerus Jibril berwasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga, untuk memperhatikan tetangga, untuk memuliakan tetangga, untuk menghormati tetangga. Hatta zonantu, sampai-sampai aku menduga annahu, sesungguhnya para tetangga itu layuwarisannahu, itu memiliki hak waris. Subhanallah. Ya. Jadi kalau misalkan ada seseorang meninggal, kan ada pembagian waris. Nah, seakan-akan tetangga itu punya hak waris. Kenapa? Sakingnya Jibril itu mengingatkan Rasulullah SAW untuk berbuat baik kepada tetangga. Kalau ini bukan perkara besar, untuk apa Jibril alaihi salam, utusan Allah yang datang membawakan wahyu kepada nabinya untuk senantiasa mengingatkan Rasulnya berulang-ulang agar berbaik kepada tetangga. Kalau bukan itulah bukan perkara besar, kenapa sampai seperti itu terjadi? Inilah hikmah pentingnya. Sehingga Syekh menjadikan hak-hak bertetangga, hukukus siron, hak-hak untuk yang kita berikan kepada tetangga, itu termasuk dari kedudukan akhlak yang mulia. Ya, kedudukan akhlak yang mulia. Sehingga aneh kalau ada seorang yang yakni hiras kepada ilmu, belajar, taklim, tetangganya nggak pernah disapa, nggak pernah disenyumi, nggak pernah mendapatkan sesuatu yang membuat dia merasa bangga dengan orang tersebut. Allah musta'an, ini nggak boleh terjadi. Eh, nggak boleh. Apalagi misalkan disakiti tetangganya dengan hal-hal yang mereka tidak suka. Maka apa lihatan Nabi? Maka lihat diukur. Ukurannya adalah bagaimana dia berbuat baik kepada tetangga. Juga hadis dari Abdullah bin Amr. Abdullah bin Umar, Ibnu Umar. Beliau berkata, "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Majala Jibril." Maknanya hampir sama. Kalimatnya pun hampir sama dengan hadis Aisyah. Hanya saja hadis yang kita baca yang kedua ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Majala Jibril yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu.
Senantiasa Jibril berwasiat kepadaku sampai aku menduga bahwasanya bahwasanya tetangga itu uh, memberikan hak warisnya, ya, atau ya katakanlah mendapatkan hak waris. Demikianlah ma'asyiral muslimin ibadallah tentang betapa pentingnya dalam hal bertetangga seharusnya menjadi inspirasi buat kita semuanya agar kita senantiasa berbuat baik kepada para tetangga kita. Ya. Kesemuanya ini, kata Syekh, kenapa sampai seperti itu? Ta'kidan wa bayanan li'adzi maqamil jar. Itu sebagai bentuk penekanan dan penjelasan tentang besarnya kedudukan tetangga. Wa malahu min huquqih. Dan juga apa-apa yang baginya menjadi hak-haknya dia. Makanya secara ilmu kita harus tahu mana hak-hak tetangga. Hak tetangga itu seperti apa? Jangan kita menuntut hak kita saja. Kita tidak tahu tentang hak tetangga seperti apa. Ya. Nanti akan ada lewat hadis-hadis. Akan kita lewati hadis-hadis. Dari Abdullah bin Amr ibn al-As, bahwa dari Rasulullah SAW anahu qala bersabda, khairul ashabi indallah khairuhum li sahibihi. Sebaik-baik pertemanan di sisi Allah adalah orang yang paling baik kepada temannya. Anda berteman, bergaul dengan seseorang, apakah sejawat, ya, maka sebaik-baik pertemanan, persahabatan adalah dia yang berbuat baik kepada sahabatnya. Ya. Wa khairul jiran indallah. Dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah khairuhum lijarihi. Orang yang paling baik kepada tetangganya. Jadi kalau ada seseorang yang dia dalam sebuah pergaulan dengan teman-temannya, teman sejawatnya, teman sekomunitasnya, teman orang yang mungkin dia kenal, kan ada di antara kita punya teman-teman baik, ya kan? Ya, nggak perlu disebut bestie lah, gitu kan. Nah, orang yang baik pertemanan itu adalah orang yang dia berbuat baik kepada temannya. Berbuat baik kepada temannya tidak mesti dia harus memberikan sesuatu kepada temannya. Hanya karena katakan baik karena dia sering mengasih sesuatu, ngasih hadiah, ngasih itu dan lain sebagainya, ngasih pinjaman, bukan. Tapi yang baik itu adalah orang yang mengajak kepada kebaikan, mengingatkan sesaudara itu pada kebaikan temannya itu, menolong dia tatkala dia sedang berbuat dolim atau sedang didolimi. Unsur akhoka doliman au madluman. Kan gitu ada di tolong saudara. Apa ketika dia sedang didolimi atau sedang berbuat dolim. Kata para kalau sedang didolimi, bisa jadi. Kami menolongnya ya Rasulullah. Bagaimana kalau dia sedang berbuat dolim? Maksudnya menolong seperti apa? Hentikan dia dari berbuat dolim. Kalau ada teman kita, sahabat kita, dia sedang khusumat kepada orang lain, nampak kejelekannya, dicekkan kepada kita, saya sedang tidak suka pada fulan bin fulan. Saya dalam kondisi sedang berdebat dengan fulan. Dia kemudian melampaui batas, diingatkan, jangan seperti itu ya. Boleh. Dia punya teman kita ini, dia juga muslim. Gak boleh kita. Ini di stop. Artinya di-cut oleh kita. Ketika tahu dilakukan. Jangan kemudian justru kita mendukungnya. Oh iya, memang benar. Saya juga tidak suka sama orang ini. Maka jepret. Apalagi misalkan dalam pekerjaan, rivalitas pekerjaan, ada dan lain sebagainya. Nggak boleh kayak gitu. Maka seseorang yang menolong saudaranya dalam keadaan berbuat dolim itu adalah kita dengan cara menghentikan. Nah, kata Rasulullah SAW, sebaik-baik persahabatan adalah di sisi Allah adalah dia orang yang paling baik kepada saudaranya. Dengan cara seperti itu. Kemudian, ma'asyiral muslimin ibadallah, ada pula, insya Allah akan kita bacakan hadisnya di belakang, tentang perkara ini, fa'afdol jiran, kata Syekh, dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah,
wa a'lahum sya'nan khairuhum li jiranihi. Ai aksaruhum naf'an. Jadi sebaik-baik tetangga itu ya di sisi Allah adalah kata Syekh aksaruhum naf'an wa ihsanan. Orang yang paling bermanfaat buat saudaranya, buat tetangganya itu. Kehadiran kita terasa bermanfaat bagi mereka. Ya, contohnya yang namanya kita kan apalagi misalkan para perantau yang kontrak di satu tempat perumahan. Nah, 1 tahun atau 2 tahun ketika kita pergi, itu para tetangga itu merasa kehilangan kita. Kenapa? Orang ini Masya Allah ketika ada sesuatu terdepan di dalam melakukan kebaikan, menjadi pelopor. Jadi tetangga sekitar itu, tetangga kita ketika kita mau pindah, itu dalam kondisinya kayak tidak ridho. Saya ini nanti bagaimana nggak ada Anda begini. Ini apa? Sebaliknya, kalau kita pergi tetangga dalam keadaan sumringah, senang, berarti ada sesuatu dengan kita. Itu gampangnya. Nggak usah direkayasa. Nggak usah dibikin sedemikian, apalagi ada testimoni. Bagaimana? Nggak usah. Fakta yang terasa langsung secara alami. Ya, secara alami. Maka ketika ada seseorang yang merasa kehilangan dengan tetangganya, menunjukkan bahwa tetangga itulah yang baik. Bahwa kita adalah orang-orang yang baik. Orang yang anfa, ya, yang naf'an aksaruhum naf'an wa ihsanan wa sillatan lahum, ya, itu terasa. Nah, kalau yang kita rasakan ternyata kebaliknya, ini ada sesuatu yang harus kita nilai kembali gitu kan. Yang harus kita nilai kembali. Demikian. Itu yang paling gampang. Kemudian kita lihat apakah tetangga yang baik itu memberikan sesuatu yang nilai tambah untuk kehidupan kita. Maka kalau kita merujuk pada hadis yang akan saya baca ini, ya. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang sahabat Rasul, dan kita semuanya tahu bahwa Sa'ad termasuk 10 yang dikabarkan menjadi penghuni surga. Beliau berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, arba'u minas sa'adatil mar'atu as-salihat, arba'u minas sa'adah. Ada 4 bentuk kebahagiaan. Ada 4 jenis kebahagiaan. Ya, ada 4 jenis kebahagiaan. Yang pertama adalah al-mar'atu sholihat. Yang pertama adalah istri yang solihah. Ketika kita memiliki istri yang solihah, ma'asyiral muslimin ibadallah, maka niscaya kebahagiaan itu adalah merupakan kebahagiaan yang hakiki, asli. Kenapa? Kita mau pergi, keluarga kita tenang meninggalkannya. Karena dia adalah seorang wanita yang solehah. Dia akan menjaga harta kita, menjaga anak-anak kita, menjaga hubungan baik dengan orang tua kita. Ya, hartanya tidak akan disia-siakan. Kenapa? Dia orang yang amanah. Kita yakin betul ini adalah istri yang solihah. Berbeda dengan istri yang yakni khianat atau bukan seorang wanita yang solihah, maka akan senantiasa membuat para suami itu ya berdebar-debar. Ditinggalkan mungkin begini, ditinggalkan mungkin seperti itu. Maka sesuatu yang terkadang jarang diupayakan dicari oleh para lelaki adalah ketika dia mendapati wanita yang solihah sebagai pendamping hidupnya. Maka ketika pendamping hidup kita adalah seorang wanita yang solihah, maka ini adalah sebuah kebahagiaan yang hakiki. Yang akan membuat ketenangan pada diri para suami itu. Nah, apalagi di zaman modern ini, na'udzubillah, maka kita memohon kepada Allah dan senantiasa kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar dijadikan keluarga kita, istri kita adalah istri-istri yang salihah. Nah, dan tidak ada jaminan, wah Ustaz pasti istrinya soleh, nggak ada. Ya, berapa banyak yang kita dapati, naudzubillah, demikian dan demikian, kita lihat aja di medsos, ya kan? Naudzubillah, kita kadang-kala merasa ngeri. Ya, tokoh-tokoh yang dianggap sebagai panutan ternyata naudzubillah keluarganya demikian.
Semoga itu tidak terjadi pada keluarga kita semuanya. Maka kebahagiaan yang hakiki yang didapat oleh seseorang adalah ketika dia punya istri yang solihah, itu yang pertama. Yang kedua, wal 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 maskanul wasi', tempat tinggal yang luas. Oh, jadi yang RSSSS itu bukan anu. Maknanya dari yang harus dimaknai adalah tempat tinggal yang luas itu agar kita bisa memuliakan para tamu. Ketika tamu datang dari jauh, dari karib kerabat kita ingin menginap apa, kalau tempat kita, kata orang Jawa sih, uyel-uyelan, kan kasihan. Istri kita harus dimasukkan dulu ke sana, dititipkan dulu. Nah, itu adalah jadi ya memang punya kewajiban buat diri kita, kaum lelaki. Bagaimana kita bukan harus mewah. Rumah tidak harus mewah, tapi luas. Maksudnya ini ada ruang tamu untuk para tamu. Ketika datang tamu, silahkan di situ. Karena sedangkan keluarga kita di tempat yang lain, ada di rumah tersebut, sehingga bisa melayani, bisa tenang mereka. Itulah kebahagiaan. Jadi boleh seorang kita pada diri kita berupaya untuk mendapatkan rezeki agar kita bisa membangun rumah kita, agar bisa kita memperbaiki keadaan katakanlah tempat tinggal kita. Karena itu merupakan juga bentuk kebahagiaan. Ketika kita kedatangan keluarga, sanak keluarga dari mana-mana ditampung, alhamdulillah, bahagia kan? Ada mertuanya kita datang, ahlan, ada orang tua kita datang, ahlan di sini, masya Allah, bareng. Itu kebahagiaan. Tidak dipungkiri kita bisa bercengkrama dengan anak-anak kita, ya, di waktu-waktu kita penat dalam bekerja. Itu merupakan sebuah kebahagiaan. Jadi punya rumah yang luas termasuk dari kebahagiaan. Begitu. Dan ini tidak salah, tidak bertentangan dengan kesederhanaan. Rasul ada sederhana, iya. Ya. Tapi Rasulullah SAW juga adalah Rasul yang punya visinya ke depan, bukan hanya sekedar hanya untuk masa saat itu, begitu Pak. Tapi jangan juga berlebih-lebihan sampai rumahnya 1 hektar, ngurusnya aja susah. Gak mesti begitu, ya kan? Ya yang ketiga, wal jarus soleh, tetangga yang baik. Tetangga yang soleh akan membuat kita aman, membuat kita nyaman, ya, seperti saudara, walaupun itu bukan seperti kerabat. Mana yang harus kita dahulukan, tetangga yang dekat atau kerabat kita yang jauh? Ketika kita punya sesuatu, tetangga yang dekat kita berikan dulu, kita hormati, kita mulai terlebih dahulu. Ada sesuatu kita dari luar punya bawa oleh-oleh, ya yang dekat tuh, jangan yang jauh dulu, kita antar ini dulu. Kenapa? Dia akan memberikan rasa tenang, keluarga kita rasa aman, memberikan seperti itulah, ya. Maka tetangga yang saleh, tetangga yang tidak nyinyir, tidak mengganggu kita, mengganggu privasi, itulah merupakan eh, kebahagiaan. Ya. Dan yang keempat, kata Rasulullah SAW, wal markabul hani, dan al markab al hani. Dalam riwayat yang lain, kendaraan yang nyaman. Ya. Punya kendaraan yang nyaman. Kalau zaman sekarang, mobil ada AC-nya itu bukan kemewahan. Iya, nyaman tuh dalam artian nyaman, mobil tidak bongkokan. Kalau dulu kendaraan nggak reot, untanya yang sudah batuk-batuk, sedikit-sedikit ngenderum, kecapean, mengangkat barang. Ini kita seperti itu. Jadi kalau Anda punya kendaraan yang nyaman, itu sebuah kesombongan. Tidak ada kebahagiaan. Kenapa? Ketika kita mengangkut keluarga kita, anak-anak kita terlindungi, istri kita terlindungi, terhijabi, tidak panas-panasan, tidak umpel-umpelan, ya kan, dengan kendaraan umum, boleh, boleh, nyaman, nyaman tidak mengapa. Mewah, ya tergantung. Yang sekarang mewah nih, ya kalau memang mampu buat apa? Kalau Anda punya mampu membeli misalkan yakni Mercedes atau Land Cruiser, kalau Anda mampu, kenapa? Semuanya sudah ada, sudah dikeluarkan oleh kita, harta kita dari zakat kita, hak-hak kamu pakai, sudah mau dibeli, tidak mengapa, tidak mengapa. Bukan istilahnya sombong-sombongan. Yang sombong itu, yang mubazir itu,
yang tidak menjadikan harta itu tidak bermanfaat adalah ketika Anda dalam berkendaraan, datang waktu sholat, Anda sibuk dengan kendaraannya, Anda sibuk dengan permainannya, Anda sibuk dengan itu yang membuat harta itu dapat. Tapi harta itu kendaraan, datang waktu ibadah, datang waktu ngaji, datang waktu bercengkrama dengan keluarga, datang untuk berziarah, itu tidak menjadikan hal. Bahkan kita bisa melindungi anak istri kita kemerojosan, keringetan. Kenapa? Bu sederhana aja lah Bu, kita bersahaja aja. Padahal mampu untuk memberi kendaraan yang nyaman. Ini kemudian kita dengan dalih sederhana, itu nggak bisa, nggak ketemu. Bukan. Jadi silahkan beli. Bukan dalam rangka untuk takabur, sombong-sombong, dalam rangka untuk menjalankan hadis ini. Ya, memiliki kendaraan yang nyaman. Ukuran nyaman kan relatif. Ya, kalau menurut ukuran nyaman menurut saya, yang penting ada AC-nya apa. Tapi buat yang mereka yang lain, nyaman buat saya adalah yang captain seat dan lain sebagainya. Boleh tidak? Boleh. Tidak mengapa. Jangan kemudian tertipu dengan mereka yang nganggapnya itu mewah-mewah. Tidak. Zaman sekarang ukuran mewah tidak. Begitu ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi jangan merasa bahwa hal-hal yang seperti itu akan menjatuhkan katakanlah berlebihan dan sebagainya. Kalau antum mampu, kita mampu untuk melakukan seperti itu, lakukan. Bukan perkara yang terlarang. Bahkan Rasul menyebutnya sebagai bentuk kebahagiaan yang hakiki pada manusia. Wallahu a'lam bishawab. Nanti akan kita lanjutkan, hadisnya masih panjang sebenarnya. Tapi akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang mengingat waktu istirahat kita terbatas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ada pertanyaan? Silakan. Hah? Iya, iya. Tarifnya berziarah kedua orang tua atau kakek nenek kita itu seperti apa? Itu walaupun misalkan jauh itu tetap harus kita datangi atau kita ada syariatnya kita untuk mendatangi misalnya jauh-jauh kita tempat di mana kemudian kakek nenek atau orang tua kita di mana kita datangi untuk diziarahi, ada syariatnya. Iya, kalau urusan silaturahmi seperti itu, saya katakan silaturahmi karena kaitannya dengan itu pertalian darah. Kalau kita teman atau sejawat dan lain sebagainya, kita sebutnya ziarah. Ya, tapi orang kalau menyebut ziarah itu ziarah kubur dianggapnya. Tapi kalau yang punya pertalian darah seperti kakak, paman, pak D, bu Le, itu kan masih ada talian darah dengan kita. Karena dia adiknya misalkan bapak kita atau kakaknya ibu kita atau satu pertanyaan. Maka kita menyebutnya sebagai silaturahmi. Nah, silaturahmi. Iya, karena punya hubungan darah kan. Anaknya dari mbahnya kita. Ya, kalau misalkan begini, kalau sekiranya kita nggak ada, kita punya anak perempuan, dia punya hak untuk mewalikan anak kita. Karena wali untuk walikan nikah. Misalkan nih, kita punya perempuan, orang tua kita sudah tidak ada, bapak kita, kitanya juga misalkan sudah meninggal. Anak perempuan kita kan butuh wali. Siapa walinya? Pak D kita, boleh. Pak D kita dari adik dari ibu bapak kita. Itu berarti punya nasab, masih ada nasab kita dengan dia. Nah, katakanlah kepada orang yang seperti itu kita melakukan silaturahmi. Itu keutamaan. Keutamaan yang besar. Apalagi sudah lama. Terputus. Misalkan terputus itu karena dulu bapak kita dengan Pak D kita itu ada persoalan. Ya kan? Sampai ribut. Sampai kita pun enggak. Nah, ini perkara yang harus kita sambungkan. Kita datangi. Itu perkara yang utama. Mendatangi mereka. Kita misalkan penggunaan itu yang kita lakukan yang disunahkan. Ya, pertama mendatanginya. Kalau dia adalah orang tua kita yang istilah lebih tua dari kita umurnya dan memang itu punya pertalian darah yang kuat dengan kita, ya kita menganggap seperti orang tua kita. Seperti orang tua kita, kita katakanlah dalam istilah orang Jawa kita istilahnya sungkeman lah gitu ya. Mencium tangan mereka, memeluk mereka, mencium mereka, karena mereka adalah orang tua kita satu. Dari sisi adabnya ya, adab.
Nah, yang keduanya membawakan sesuatu yang membuat mereka bahagia. Ya, membawakan sesuatu yang membuat mereka bahagia. Kalau mereka adalah orang-orang yang memang katakanlah kita hormati, ya kita bawa sesuatu yang membuat mereka senang, gitu kan. Mm-mm. Coba gimana maksudnya? Terkait. Oh, ah, saya belum paham. Kalau ke kuburan, selama itu adalah perkara yang apa tidak menyelisihi syariat, ya kita boleh saja mendatanginya, boleh. Artinya menziarahi itu, ziarah kubur dengan cara seperti itu, boleh kita mendatanginya dalam rangka apa? Agar membersihkan kuburan itu biar diinjak orang. Tapi kalau untuk menemboknya jangan. Misalkan dulu ada mbah kita atau orang tua kita. Nah, kepada orang-orang yang seperti ini, kepada kuburan-kuburan ini, kita menziarahnya itu bukan dalam rangka untuk meminta sesuatu doa kepada mereka atau bukan. Boleh. Dan kalau mendoakan kan tidak harus di situ. Iya, iya, Kan kalau mendoakan saja. iya. Kan kita mengucapkan assalamualaikum ya ahla diyar minal muslimin wal muslimin secara umum, doa umum. Wa inna insyaallahu laikun. Ya, insyaallah kita akan menyusul kalian dalam rangka tudzakirukumul maut, mengingatkan kalian pada kematian. Itu intinya ziarah kubur itu kan itu. Kuburan orang tua kita atau kuburan siapapun. Nah, kita kaitannya dengan bentuk kuburannya. Ini yang kalau misalkan kita paham tentang hukum-hukumnya, jangan sampai kuburan orang tua itu diinjak-injak orang. Harus dikasih tanda, ya kan? Kan ada nih, orang kalau di pekuburan kadang-kadang diinjak, diduduki. Ketika kita ada penguburan jenazah, saya tahu sendirilah. Saya banyak mengingatkan, capek ingatkan, Pak jangan diinjak, Pak jangan didudukin. Ya orang biasa aja. Karena apa? Nggak punya ilmu. Nggak punya ilmu mereka. Diinjeki, dilangkahi, diduduki malah, dijadikan mainan. Tuh, nasallahu salam alafiyah. Nah, kita punya orang tua, kuburan kita itu kasih patok atau nisan lah gitu kan. Yang tanda itu tanda. Kalau saya kasih nama-nama juga. Kalau cukup dengan batu aja, ya nggak apa-apa. Itu. Nggak usah dilempar, nggak usah ditembok. Dibersihkan. Itu ada. Setelah itu, mendoakan sih tidak harus di tempat itu. Malah kalau mendoakan kita di situ jadi fitnah. Fitnah buat diri kita, fitnah buat orang lain. Fitnah buat diri kita dan datang dari was-was dari syaitan. Yo, kan? Kalau berdoa di sini kamu tambah khusyuk kan? Yakin? Ah, Jadi syariat bisa syariat itu kita boleh mendatangi kuburan orang tua atau kita punya kewajiban. boleh aja. Boleh. Tidak ada kewajiban. Tidak ada kewajiban. Bahkan dalam beberapa riwayat yang lain, doa kuburan yang sudah hilang itu lebih baik. Kuburan saya bukan tidak menghormati, saya tiap waktu berdoa, saya mendoakan ibu saya. Mendoakan senantiasa. Tapi saya sudah tidak tahu kuburan ibu saya di mana. Iya, saya sudah tidak tahu di mana. Sebab sudah begitu banyak. Iya, tapi mendoakan setiap saat, mendoakan setiap waktu diijabah, saya mesti mendoakan untuk ibu saya. Tapi saya tidak tahu di mana kuburannya sekarang. Karena sudah hilang. Dan itu lebih baik. Tapi kalau ternyata memang ada, ya harus kita urus. Dengan cara apa? Itu tadi, agar tidak diinjak manusia. Agar tidak diinjak orang. Nah, begitu. Itu caranya. Jadi apakah wajib? Tidak ada kewajiban kita untuk mendatangi. Tapi kalau dibolehkan, boleh, tidak ada larangan. Berziarah secara umum. Hadisnya hadis umum. Fajurul kubur. Kuntu nahaitukum an ziaratil kubur, kata Rasul. Dulu kami melarang kalian untuk ziarah kubur. Disebabkan karena fase-fase keimanan para sahabat. Tapi setelah kokoh di Madinah, Rasul mengatakan fajurul kubur, silakan berziarah untuk mengingatkan kita pada kematian, itu intinya. Nah, tapi kalau kita nanti doa kita terasa lebih khusyuk, ini yang was-was dari syaitan. Ini. Doa di waktu dijabah kita. Iya, itu ya. Ayo, itu lagi. Teman
yang seperti kita sampaikan bahwa hak itu adalah kita menyampaikan atau mengajak kepada kebaikan. Nah, bagaimana kalau kita itu ada dua sebenarnya pertanyaan di pertanyaan ini. Pertama, ketika kita mengajak kebaikan, misalnya sudah waktunya Sholat. sholat, kita kalau di gang yang kecil itu banyak tetangga yang nongkrong di depan. Jika kita mengajak kebaikan, mungkin cenderung ada mereka yang tidak senang dengan kita. Terus yang kedua, jika kita tidak melakukan itu, apakah kita sudah mengisi hadis tersebut? Tidak mengajak kebaikan. Bahwa mengajak kepada kebaikan itu bisa secara langsung, bisa tidak secara langsung. Misalkan ketika kita sedang berkumpul dengan mereka, datang waktu sholat, maka kita harus beranjak. Jangan diam. Kita tunjukkan. Satu loh ya, itu artinya secara tidak langsung, kita sudah mengajak mereka. Begitu. Dan itu saya lakukan. Ketika saya kumpul, datang waktu sholat terdengar azan. Loh, saya sholat dulu nih. Iya. Oh, sholat sama mana yuk? Tapi mereka, alhamdulillah silakan. Titip salam aja. Gitu ya. Salam ke siapa salamnya? Tapi itu sebagai sebuah bentuk ajakan. Kan waktu sholat. Karena secara umum, ajakan untuk menuju azan itu adalah ajakan untuk sholat. Ketika kita Sudah secara implisit ngajak. Begitu kan. Apalagi mereka biasa melakukan di bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan ketika pada ke masjid. Lah, itu kan bisa. Kenapa di luar bulan Ramadan tidak bisa? Menunjukkan ada sesuatu, ya sudah. Kita saling. Berupa ajakan-ajakan seperti itu kepada tetangga. Bukan setiap orang harus kita ajak ini. Ya kita secara umum kita contohkan. Dengan contoh ini, maka jadi hujah. Kan jadi hujah. Jadi dalil, oh ke masjid. Syukur kalau kita termasuk orang yang bisa memberikan seruan kepada mereka untuk datang ke masjid itu lebih baik. Begitu kan, itu lebih baik. Tapi dengan cara seperti yang kita lakukan, ya kan? Saya biasa dengan beberapa jamaah yang ada di komplek perumahan. Ya, ketika datang waktu sholat, ya saya harus pergi sholat. Nah, kadangkala justru yang kalah kita datang waktu sholat, lagi ngumpul, enak. Nah, ini yang salah. Kita harus enak. Kita harus enak. Saya sholat dulu. Saya ke masjid. Jempol. walaupun itu misalnya ada tetangga dari jauh kerabat. Walaupun dia kerap. Ngajak. Karena ya memang itu kewajiban kita. Seperti itu. Agar nampak dari sisi katakan pengamalan itu betul-betul terwujudkan. Kalau kita hidup di katakanlah di Mamlakah di Saudi, oh terasa sekali. Datang sholat semua berangkat rumah tuh kosong, isinya hanya perempuan saja. Semuanya pada ke masjid. Kondisi seperti ini memang masih berupa mimpi buat kita. Kecuali kita istilahnya mulai berdakwah di tengah-tengah umat dan umat dalam keadaan merasakan betapa pentingnya. Ya seperti kita di sini. Cukup ya. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.